Karena saya nikah siri, kalau mau ketemu anak-anak harus saya ajukan isbat cerai. So, menurut Bapak, isbat cerai itu gimana? Bagus gak? Banyak orang, laki-laki pada umumnya, dia tidak mau menempatkan atau meninggalkan jejak. Tetapi Akas mencoba melakukan upaya supaya anak ini memiliki kepastian hukum. Menurut saya harus appreciate. Isbat cerai artinya ada perkawinan siri yang belum disahkan oleh Pengadilan Negeri Agama. Karena dengan hasil putusan itu dapat memastikan bahwa anak itu adalah anak dari Akas. Siapa yang untung dalam isbat cerai ini? Sebenarnya yang diuntung istri, bahwa anak itu pertama, kalau istri mengklaim bahwa tidak pernah menikah, siri, artinya kan anak haram. Tapi mereka menolak. Mereka bilang kita tidak mau sahkan isbat cerai ini. Di ruang publik mengakui, emang itu anak-anak dia. Tapi di ruang hukum tidak mau mengakui. Ya, Itu nanti. bapaknya. Lalu kalau di hadapan hukum tidak, apa motivasinya? Niatnya itu apa? Apakah untuk menghilangkan status asal-usul anak? Kan tidak boleh. Oke, hari ini saya ada di kantor ahli hukum. Hari ini saya mau ketemu Bapak Nyoman. Kenapa saya mau ketemu Bapak Nyoman? Kadang-kadang pengacara yang masalah kecil membesarkan. Kadang pengacara masalah besar dikecilkan. So, saya tidak mau percaya satu orang karena masalah saya sekarang berlibat kemana-mana gara-gara media, gara-gara pengacara-pengacara. So, saya mau ketemu ahli hukum satu. Saya mau minta pendapat apa kesalahan saya, kenapa masalah saya begini, padahal masalah saya masalah rumah tangga, kenapa ini semua blunder-blunder dari aku yang terjadi, dan saya minta pendapat. Saya itu bukan takut, tapi saya tidak suka cari masalah. Oke? Makanya hari ini saya mau ketemu ahli hukum kita, namanya Pak Nyoman, Ri and Partner. Oke. Ini kantornya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Gimana mari. kabar? Sehat? Kabar sehat. Kemarin kita ketemu Bapak di Puncak. So hari ini kita mau minta pendapatan ahli hukum. Pendapat. Maaf ya Pak, kata-kata saya sering itu. Yang penting tujuan kita ya. Bisa dipahami. Soalnya saya suka kata-kata kadang kiri kanan. Iya. Tapi orang-orang terdekat saya sekarang ngerti kalau saya ngomong. Tujuan saya ke sini Pak, Bapak udah lihat masalah saya. Ya, sedikit memonitor. Ya. Iya, padahal masalah yang biasa aja, tapi udah berlibat kemana-mana sekarang. So, banyak orang juga tidak mengerti asal-usul permasalahan saya itu apa. Ya. Hari ini saya mau minta pendapatan ya? Pendapat. Oke, pendapat. Pendapatan artinya apa? Penghasilan. Oh, beda jauh ini. Honor, ya. So, hari ini saya mau minta pendapat. Ya. Menurut Bapak, apa yang saya lakukan dan apa yang udah Bapak lihat di sosial media, salah saya di mana, harus saya apa yang saya lakukan untuk perbaiki semua itu, dan bagaimana caranya biar selesai masalah secepatnya. So, masalah saya mulai dari 8 bulan lalu, saya cerai, saya pisah sama mantan, tapi saya mau ketemu anak-anak. Saya dekat sekali sama anak-anak aku. Susah saya jauh sama anak-anak. Saya mau ketemu anak-anak. Saya gak dikasih ketemu. Di mana saya ketemu satu pengacara, saya minta pendapatan sesuai hukum. Karena saya ayahnya. Saya mau ketemu anak-anak, bagaimana saya bisa ketemu anak-anak. Dan di saat itu mereka bilang, karena saya nikah siri, saya kalau mau ketemu anak-anak harus saya ngajukan isbat cerai. Berarti surat saya keluar dari ke pengadilan, akta cerai ya. Setelah udah keluar akta cerai berarti udah mengaku ini anak-anak saya. Tapi sekarang masalah ini di sosial media agak berbeda. Di mana dibilang saya tidak mengaku anaknya, saya tidak mau kasih nafkah anaknya, atau saya tidak mau urus anak-anaknya. So, menurut Bapak, akta cerai yang saya ajukan di pengadilan atau isbat cerai itu gimana? Bagus gak? Ya, yang menurut saya Anda memiliki inisiatif yang sangat baik dengan melakukan permohonan atau gugat isbat cerai. Artinya di sini membuktikan bahwa ada hubungan hukum perkawinan antara Akas dan mantan istri ya, Feni. Hubungan hukum ini bermula dari teman hidup
lalu nikah siri. Kan itu hubungan hukumnya. Lalu karena ini kita negara berdasarkan hukum, maka harus membutuhkan legalitas yang sah, yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Dalam hal ini pengadilan agama. Nah, inilah yang menurut saya niatmu sangat mulia. Kalau banyak orang, laki-laki pada umumnya, dia tidak mau menempatkan atau meninggalkan jejak. Misalnya legalitas formal dalam putusan pengadilan. Tetapi AKAS mencoba melakukan upaya supaya anak ini memiliki kepastian hukum. Ini menurut saya harus appreciate. Tapi saya selain di-appreciate, saya dibully, Pak. Ya tidak apa-apa, bully itu adalah hal lain. Lalu memperjuangkan hak hukum itu adalah hal yang berbeda. Bully itu adalah konsekuensi dalam kehidupan, tapi tidak ada masalah karena banyak orang yang membuli juga belum tentu memahami secara baik tentang masalah ini. Menurut saya sih kebenaran persoalan antara Feni dan Akas ini di tengah-tengah kalian berdua. Saya tidak menyatakan Akas itu adalah benar dan Feni itu benar. Karena kami tidak menyelami secara komprehensif persoalan A sampai Z. Jadi orang yang bijaksana, orang yang tidak menggunakan lidah, menggunakan mulut untuk menghakimi orang lain. Karena takut salah. Karena peran untuk mengadili salah dan benar itu hanya hakim di dalam dunia dan Tuhan. Yang kita imani bahwa Tuhan itulah yang sebagai hakim yang adil. Jadi Akas tidak perlu merasa takut dan merasa berkecil hati terhadap bulian-bulian dari publik atau netizen yang tidak sama sekali berpihak pada Akas. Yang penting Akas mengikuti panduan hati. Hati menggerakkan Akas melakukan apa dan tidak melakukan apa itu ikutin aja suara hati. Ya, suara hati. Tapi menurut Bapak isbat cerai yang saya melakukan karena saya pernah nikah siri dan saya sudah pernah berusaha untuk menyahkan nikah itu juga tapi tidak menjadi-jadi. Tapi saat ini yang berkembangkan opini itu adalah saya tidak mau menafkahi, tidak mau. Sebenarnya sih isbat saya pun belum tahu sejelasnya. Isbat cerai ini artinya apa, Pak? Ya, isbat cerai artinya ada perkawinan siri yang hanya mendapat legalitas dari catatan sipil yang belum disahkan oleh pengadilan negeri agama. Jadi kalau sudah mengajukan isbat cerai, maka dalam waktu yang sama mendapat dua legalitas. Yang pertama, hubungan nikah siri itu diceraikan. Yang kedua, pengakuan bahwa itu nikah. Dan dengan adanya putusan isbat cerai, maka status anak dilegalkan semua. Misalnya mengurus akte catatan sipil, akte kelahiran anak, itu semuanya turunan-turunan itu bisa. Nah, kenapa saya menyatakan bahwa Akas sangat bertikat baik dalam persoalan ini? Karena dengan hasil putusan itu dapat memastikan bahwa anak itu adalah anak dari Akas sebagai ayah biologis. Tapi lalu dengan diakui sebagai ayah biologis, maka muncul kewajiban-kewajiban seorang ayah untuk membantu menafkahi anak itu. Dalam soal kesehatan, pendidikan, kehidupan sehari-hari itu menjadi tanggung jawab ayah. Dan saya pikir ini adalah sangat bertanggung jawab yang harus dimaknai sebagai niat baik dari Akas untuk mengklirkan persoalan masa lalu dengan administrasi yang baik gitu. Tapi apakah untuk isbat cerai dan pengakuan anak penting DNA tes? Karena yang jadi permasalahan katanya saya meragukan anak dan saya minta DNA tes. Ya, tes DNA itu diperlukan jika keduanya saling mengklaim tidak memiliki hubungan. Misalnya istri tidak mengakui bahwa itu ayah biologis dari dua anak itu. Dua anak ya? Iya. Dua anak itu adalah ayah biologisnya dari Akas. Maka satu-satunya ingin membukti kebenaran, Akas harus mengajukan permohonan untuk dites DNA. Kan begitu. Tapi untuk seorang istri, dia sudah akan tahu siapa ayah biologisnya. Dia akan tahu. Kecuali seorang istri dalam waktu yang sama berhubungan 2-3 laki-laki.
Kalau hanya satu laki-laki, tidak perlu tes DNA meyakinkan bahwa itu adalah ayah biologisnya, Akas yang bisa menghasilkan anak itu. Tapi yang terjadi masalah sekarang ini kemarin baru persidangan. Di persidangan pun dari pengacara sebelah sana mereka tidak mengakui pernikahan pernah terjadi. So mereka bilang kita kumpul kebo saja. Ya, kalau nikah siri itu artinya kan nikah secara agama, lalu melibatkan ustadz ya. Pasti ada legalitasnya. Dari legalitas itu diminta legalisasi di catatan sipil, baru menjadi bukti dalam persidangan isbat cerai itu. Dasar itulah menjadi pertimbangan hakim nanti ke depan untuk memutuskan cerai dan isbat. So, siapa yang untung dalam isbat cerai ini? Ya, sebenarnya yang untung istri. Bahwa anak itu pertama, kalau istri mengklaim bahwa tidak pernah menikah, siri, artinya kan anak haram. Yang berdosa bukan anak, berdosa itu orang tua. Kok bisa anak lahir tanpa perkawinan yang sah? Baik dalam agama maupun dalam hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu kan memalukan sebenarnya. Jadi apa ya, menurut saya tujuan-tujuan yang terselubung dapat membuka aib yang memalukan diri sendiri sebenarnya. Tujuannya apa? Tidak mengakui. Itu kan ini hanya Akas dengan Feni yang tahu. Nikah siri apa tidak. Lalu hanya teman hidup atau tidak. Hanya berdua yang tahu. Yang lain tuh hanya penonton. Yang tidak memahami sama sekali persoalan ini. Tapi kalau salah satu pasangannya menolak, tidak mau, contoh saya udah ajukan isbat cerai ini udah 6 bulan Pak. Saya udah habiskan dana, Bapak tahu lah kalau saya pengacara udah ratusan juta sampai sekarang ya. Tapi mereka menolak, mereka bilang kita tidak mau sahkan isbat cerai ini. Apakah bisa itu terjadi? Dan mereka bilang anak-anak itu tidak punya bapak, tidak mau mengakui itu. Jadi begini ya, ada dua hal yang berbeda di sini. Yang saya mendapat kasus itu lebih banyak istri meminta kejelasan status tentang anak dibanding laki-laki. Tapi ini kan laki-laki, Akas yang ingin memastikan bahwa anak itu darah dagingnya. Dengan pengakuan Akas bahwa itu adalah anak darah dagingnya, maka itu memberikan suatu image positif, pandangan positif terhadap seorang perempuan yang melahirkan anak. Jadi ini yang jadi masalah ya, dalam egois ini menimbulkan kerugian pada anak. Hari ini, besok dan waktu yang akan datang berdampak kepada anak sendiri. Nanti akan diceritakan bahwa anak itu nggak punya bapak. Bagaimana anak itu perasaan mereka ketika sekolah, ketika mereka remaja, dewasa, mereka tidak punya bapak. Nah, anak perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki kan? Itu beruntung anak laki-laki. Kalau seandainya perempuan, siapa yang menjadi wali nikahnya? Kan dia tidak punya ayah. Tapi kalau mantan istri nggak mau mengakui itu dihukum, saya tidak perlu suami. Contoh saya kasih nafkah Pak setiap bulan. Oke, pertanyaannya begini. Nanti baru sampai ke sana. Pertanyaannya begini. Waktu Akas hidup bersama dengan Feni itu sudah punya anak belum? Belum. Oh, siapa? Saya atau dia? Ya, maksudnya Akas ketemu dengan Feni, hidup bersama itu sudah punya anak belum? Sudah. Anaknya sudah ada? Sudah hamil. Hamil dengan, maksudnya artinya ketemu pertama, berhubungan lalu hamil. Artinya anak sejak ada hubungan yang dengan Akas. Kan begitu? Benar. Nah, kalau selama hubungan dengan Akas, hidup serumah, lalu dia melahirkan seorang anak, kalau bukan dari Akas, berarti dia selingkuh kan? Benar. Kan begitu, logikanya begitu. Berarti dia berhubungan dengan laki-laki lain selain dari Akas. Kan begitu. Berarti, maaf, secara umumnya dianggap selingkuh. Pertanyaannya sekarang, karena dalam waktu yang sama, berhubungan teman hidup dengan, saya tidak menggunakan kata
kumpul kebo ya, tidak etis itu ya. Sebagai teman hidup dengan berdua nih teman hidup, lalu melahirkan anak, lalu mengklaim bahwa itu bukan anaknya Akas ya, berarti anak orang lain. Artinya kalau itu anak orang lain, ingin membuktikan bahwa anak itu orang lain, darah orang lain, ayah biologis orang lain, bukan Akas, harus tes DNA. Itu wajib. Kecuali ibunya mengakui bahwa anak Akas, hanya laki-laki Akas lah yang berhubungan menimbulkan benih dan melahirkan orang anak. Selain itu tidak. Saya pun tahu itu anak-anak saya, Pak. Ya. Dia pun tahu anak-anak saya. Nah. Itu kita berdua tahu. Oke. Tapi tidak mau mengakui di hukum. Mengakui di sosial media ada. Tapi di hukum tidak mau mengakui. Itu permasalahannya. Di ruang publik mengakui emang itu anak-anak dia. Tapi di ruang hukum tidak mau mengakui ya, nanti, itu bapaknya. Nanti hakim secara bijaksana akan memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan lebih pertimbangan kepada anak. Pasti nanti akan putusnya ya isbat cerai. Berarti udah pas itu dia. Kalau isbat cerai, dia tidak bisa membantah lagi bahwa itu bukan anaknya Akas di dalam ruang hukum ya. Kalau ruang publiknya mengaku. Ini kan sifat yang menurut saya sih inkonsisten ya. Satunya bahwa ini adalah anak Akas, di hadapan hukum tidak. Lalu kalau di hadapan hukum tidak, apa motivasinya? Menstreanya itu apa? Niatnya itu apa? Apakah untuk menghilangkan status asal-usul anak? Kan tidak boleh. Udah hilang kan? Ya, dalam perlindungan undang-undang perlindungan anak, itu anak itu harus dicari tentang asal-usulnya. Supaya dia memiliki kepastian hukum, punya ayah, ayahnya siapa, dan asalnya dari mana. Kan seperti itu. Anak tuh punya hak itu. Jadi terhadap anak itu bukan letaknya pada hak orang tua, tidak. Ada hak anak, dia harus memiliki ayah dan ibu. Dia mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan, memperoleh makanan minum, jaminan pendidikan. Itu hak anak, bukan hak orang tua. Nah, bagaimana anak satu sisi meminta pengakuan ayah dan ibu, sementara ayah dan ibu berseteru tentang tidak mengakui sebagai anak. Ini dari mana? Jadi yang berdosa itu adalah orang tua, dan anak tidak berdosa. Karena mereka sebenarnya kalau mereka juga tidak menginginkan hadir di dunia, kan begitu. Tetapi ini kehendak orang tua. Dan orang tua harus bertanggung jawab. Jadi saya apresiat karena memang Akas sangat bertanggung jawab dalam hal ini, konsen, fokus memperjuangkan melalui permohonan atau gugatan isbat cerai. Artinya, satu, Akas mengakui adanya perkawinan siri. Yang kedua, Akas mengakui tentang anak. Nah, oke, saya sekarang bertanya balik, Akas ya. Oke, kita minum dulu. Kita santai-santai ya. Santai-santai. Minta jangan kopi. Jangan tegang. Kopi. Mic-nya tetap on kan? Oke. Ya. Ini punya saya. Ya, Pak. Waduh, dingin sekali. Ya, kita santai-santai. Nggak apa-apa. Kita santai-santai. Problem hukum itu memang sangat serius ya. Tapi jangan dibawa serius itu ya. Kalau problem hukum itu tidak terlalu ribet, Pak, karena di sana kita perlu bukti ya, bukan perasaan. Yang permasalahan jadi itu problem sosial. Karena di ruang sosial makna aku udah terlalu jahat. Yang pelantar bapaknya tidak mengasih nafkah, pelantarkan anaknya, meragukan anaknya, habis itu tidak mau jumpa anaknya, tidak mau urus anaknya. So semua hal ini udah terjadi selama 9 bulan, dibikin-bikin konten, apalagi saya tidak dikasih ketemu sama anak-anak. So, di ruang sosial, saya seorang ayah yang sangat jahat. Tapi di sisi satu, saya habiskan ratusan juta untuk berjuang biar anak-anak legalitas jelas. So, masalah hukum itu akan jelas karena hukum akan lihat bukti dan kebenaran. Tapi yang masalah itu sosial. Oke. Dalam dimensi hukum, pernah memberikan nafkah kepada anak dan istri? Setiap bulan. Setiap bulan. Buktinya jelas ada yang sudah kasih di pengadilan.
Lalu selain dari sisi materi, ada memberikan kasih sayang kepada anak. Anak-anak lebih dekat sama aku daripada ibu. Ya, itu faktanya kan? Faktanya. Kalau itu faktanya, tidak boleh terpengaruh oleh opini publik. Tidak boleh terpengaruh oleh bully-bully dari publik. Karena kebenaran itu tidak bisa dibantah. Jadi bantahan-bantahan dari pihak lain tentang fakta itu tidak mengubah kebenaran sama sekali. Kebenaran itu dia berjalan sendiri. Jadi jangan terbawa perasaan atau baper terhadap opini publik dalam sosial media. Lalu jangan terlalu terbawa perasaan terhadap pernyataan-pernyataan lawan atau mantan istri. Jadi jangan terbawa itu. Karena bantahan-bantahan dari fakta yang sebenarnya adalah memberikan nafkah, lalu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian sebagai layaknya seorang suami terhadap istri dan seorang ayah terhadap anak, itu kan fakta. Bantahan-bantahan pihak ketiga itu tidak bisa mengubah kebenaran. Benar. Tidak bisa mengubah kebenaran. Dan satu lagi Pak, ini kan proses isbat itu lagi proses. Ya. Selama kita pisah itu udah hampir 9 bulan Pak. Ya. Saya tidak dikasih ketemu sama anak-anak saya. Bukan cuma ketemu, saya tidak pernah video call dengar suara juga mereka. Tidak pernah langsung lihat muka mereka juga. Dan saya dengan niat baik, saya setiap bulan setelah saya transfer uang, saya minta izin. Bukan terpaksa pergi ketemu gitu. Aku pernah coba itu juga, aku diusir sama security-nya. Dan tidak mau injak harga diri lagi begitu. Berhenti di depan rumah, berjam-jam, mau cuma lihat muka anak gitu. Sekarang 9 bulan ini terakhir saya sama sekali tidak ketemu. Mungkin bentar lagi lupa mereka muka saya. Ya, sudah berkali-kali untuk melakukan upaya. Sudah berkali-kali untuk message juga. Pernah 2023 saat saya pisah, saya berhenti di depan rumah sampai berjam-jam, pagi sampai sore. Saya pernah diusir dari rumahnya, nggak dikasih ketemu. Ya. Dan itu hal terjadi sama lagi. Iya, sebagaimana ini sangat manusiawi lah. Kalau cinta terhadap ibunya kan bisa terkikis atau tergerus ya oleh waktu. Tapi anak itu kan tetap ada rasa cintanya. Maka karena cinta itu seorang ayah harus berjuang. Berjuang sekeras lagi, lebih keras lagi untuk menjumpai anak itu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena saya juga merasa diri sebagai ayah. Wah, jangankan berbulan-bulan seperti Akas alami. Atau berhari-hari, saya satu hari saja tidak menjumpai anak saya. Saya merasa bahwa sesuatu yang kehilangan sangat besar. Lebih dari harta itu. Benar. Jadi kecintaan itulah yang membuat kita lebih berkorban lagi. Jadi sekarang kalau mengetahui tentang rekening mantan istri, bisa transfer saja. Mau itu dipakaikan untuk apa, dipakai untuk apa, anggap aja itu sudah nyampe ke anak. Artinya perbuatan kita itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau niat Akas nih untuk memberikan nafkah kayak ini, walaupun sedikit, walaupun memang terkadang kala orang mensyaratkan seorang suami atau ayah itu memberikan harus nafkah yang banyak, tidak kok. Satu orang hakim pun tidak akan menentukan berapa besar pemberian ayah terhadap anak. Itu tidak terbatas. Dapat kecil, berikan kecil. Dapat besar, berikan besar. Belum dapat, belum bisa memberikan. Tetapi yang tidak harus dikurangi porsi adalah kasih sayang terhadap anak. Maka di dalam putusan pengadilan itu selalu, kalau ada perceraian antara ayah dan ibu, dalam konsideran pertimbangan hukumnya dan putusannya itu biasanya begini. Anak diasuh oleh seorang ibu. Itu dalam putusan. Tetapi tidak membatasi ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak mengurangi porsi ayah untuk memberi nafkah. Jadi kasih sayang dulu pertama. Nafkah ini kan relatif.
Sangat tergantung dengan penghasilan. Yang penting kita niat. Jangan kita punya uang, kita tidak memberi kepada anak, alasan tidak punya pendapatan, itu nggak boleh. Ya, jadi semakin banyak pendapat kita, semakin banyak porsi yang kita harus bagikan kepada anak. Karena di dalam falsafah umum orang Indonesia bilang rezeki seorang ayah adalah rezeki anak gitu, rezeki istri. Maka tidak boleh dimanipulatif seolah-olah tidak ada rezeki. Jadi menurut saya upaya yang dilakukan oleh Akas ini adalah menunjukkan Akas pernah menikah siri dan Akas mengakui sebagai anak. Kalau memang tidak pernah menikah siri dan tidak pernah merasa berhubungan badan dan menghasilkan 2 anak, buat apa kan meminta legalitas secara hukum? Jadi ya kalau dari cerita ini sebagai fakta, ya kenapa cerita di luar itu berbeda ya gitu Akas ya? Bapak udah lihat kan di Ya sosial saya lihat media? berbeda. Nah, ya itu kalau aku mau jelaskan pun bahasa aku kurang pas untuk menjelaskan. Dan kedua, orang-orang kebanyakan juga tidak mengerti isbat ini apa. Karena saat pertama saya mengajukan isbat, dari sebelah sana pengacaranya dan kliennya mengatakan saya main hukum Indonesia. Tidak ada yang bisa ajukan nikah siri yang tidak pernah dicatat untuk legalitas. Oh, salah itu. Nah, depan pengadilan mereka bilang ini salah, ini suratnya palsu, ini itu. Kalau dasarnya artinya gini, ada landasan hukum tentang isbat cerai. Artinya ada problematik di mana ada satu perkawinan yang siri belum disahkan oleh negara. Kan begitu. Isbat cerai. Artinya dalam waktu yang sama perkawinan siri itu disahkan, dalam waktu yang sama diceraikan gitu. Hanya untuk mendapatkan legalitas. Baik hubungan yang terdahulu antara Akas dan mantan istri maupun hubungan antara kedua orang tua terhadap anak. Ini kan sebenarnya bagus. Upaya yang dilakukan Akas menurut saya sangat bagus. Ya bisa dimaknai sebagai ya ayah yang bertanggung jawab. Oleh pengacara sendiri, dibaca 1 sampai A sampai Z di sosial media, di podcast sendiri, itu apakah pelanggaran hukum atau tidak? Ya, itu bukan sebuah kebenaran. Walaupun dalam versinya itu benar, tapi belum tentu. Karena tidak diberikan kesempatan yang sama orang yang lain untuk membantah. Banyak sekali yang pengacara sekarang ini membangun edukasi yang buruk kepada lawyer-lawyer muda, menyampaikan pokok-pokok masalah di dalam ruang publik. Karena di sana tidak ada hakim.